Masih soal Verdi Sambo, Saudara. Pertama kalinya Verdi Sambo dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Sambo menceritakan soal hubungannya dengan ajudan serta kronologi kejadian dari Magelang hingga Duren 3. Kesaksian Sambo dinilai hakim tak masuk akal. Namun Sambo dengan tenang menjawab ia teguh pada kesaksiannya. Apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak. Bilang. Sudahkah hasil yang saudara ketahui? Tidak. Apa? Tidak jujur. Terima kasih, Majelis. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali memasuki babak baru. Yang menarik untuk dicermati, Saudara, momen di mana Verdi Sambo meminta maaf kepada majelis hakim apabila kesaksiannya tak sesuai dengan fakta. Pasalnya, keterangan Sambo bertolak belakang dengan kesaksian Eliezer. Bahkan, keterangan Sambo berbeda dengan Ricky dan Kuat. Majelis hakim menyebut kesaksian Sambo janggal dan berulang kali meminta Verdi Sambo untuk memberikan keterangan apa adanya. Sangatlah janggal gitu loh keterangan saudara. Dengan fakta-fakta yang ada, saya selalu katakan saya tidak membutuhkan pengakuan. Iya, yang mulia. Tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Nah, coba saudara jawab mengenai keraguan saya tadi. Itulah keterangan yang saya berikan di bawah sumpah ini, yang mulia. Saya mohon maaf kalau memang itu tidak sesuai dengan fakta dan pendapat dari yang mulia. Ya, saya tidak akan memaksa. Majelis hakim terus menggali fakta dalam rangkaian peristiwa yang menewaskan Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengaku tak melakukan penembakan terhadap Yosua dan ia pun mengklaim bahwa dirinya tak pernah memerintah Eliezer untuk menembak. Sambo bahkan mengaku sempat menghentikan Eliezer saat meluncurkan tembakan ke arah Yosua. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Kemudian ditembaklah Yosua sambil maju sampai roboh, yang mulia. Itu kejadian cepat sekali, tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian Saya kaget, kemudian saya sampaikan stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik, yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini, yang mulia. terus Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak-menembak, yang mulia. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding, yang mulia. Berbeda dengan kesaksiannya kepada majelis hakim, Sambo keceplosan mengaku tembak Yosua ketika jaksa penuntut umum menunjukkan senjata jenis HS di persidangan. Backup lah, Apakah ini yang saudara tembakkan ke HS ya, HS, yang saudara tembakkan, yang saudara bilang Iya. ambil dari nembak ke punggung Yosua. Joshua? Iya. Sambo mengaku tak pernah menjanjikan uang kepada Eliezer, Ricky, dan Kuat usai peristiwa penembakan. Padahal Eliezer, Ricky, dan Kuat sama-sama mengakui adanya uang yang dijanjikan oleh Sambo dan Putri. saya langsung aja, itu tanggal 10 saudara menjanjikan kepada mereka bertiga uang 1M 500 juta dan itu gimana ceritanya? Di tanggal 10 itu saya memanggil mereka karena setiap hasil pemeriksaan itu saya pasti menanyakan, gimana jawaban kamu?
Masih Bapak, sesuai petunjuk Bapak. Ya sudah, kamu akan saya perhatikan keluarga kamu dan saya akan jamin karena sudah mau membantu menjalankan cerita yang saya buat itu yang mulia. Saya mohon maaf. Saudara kasih berapa ke Ricky? Saya tidak menjanjikan uang yang mulia. Tapi saudara menjanjikan, kemarin saksi mengatakan kepada Richard berapa? Saya tidak menjanjikan uang yang mulia. Saya akan merawat dia dan keluarga yang mulia. Kuasa hukum Verdi Sambo, Arman Hanis, angkat bicara. Menurut Arman, kliennya sudah memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya, namun majelis hakim masih menilai Sambo berbohong. Arman menyebut fakta yang sesungguhnya justru tak akan terungkap apabila majelis hakim tak bersikap adil. Kalau dalam persidangan seperti ini terus-terus diungkap seperti itu, ya sudah. Kalau saya nih, sudah putusin aja lah, nggak usah kita panjang-panjang sidang. Ya, iya udah, apalagi kita sidang. Hakim sudah simpulkan kok, klien kami berbohong, ya nggak mau lagi ungkap fakta yang benar, udah putusin aja, bersalah atau apa, silahkan. Ya kan saya bilang, kita sama-sama nonton, kita sama-sama lihat. Ya menurut saya harusnya peradilan itu, persidangan itu yang fair, yang adil. Ya, biarkan semua orang menyampaikan apa yang dia ketahui dan apa yang dia rasakan. Bagai mencari jarum dalam jerami, banyak potongan cerita yang masih kabur dan fakta yang belum muncul ke permukaan. Kejujuran saksi mahkota dan kejelian majelis hakim menjadi satu-satunya yang bisa mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Pekan depan, giliran Putri Chandrawati yang akan bersaksi untuk Eliezer, Ricky, dan Kuat.